Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat. Bisa dikasih catatan panjang banget, namanya banyak. Saya harus sebutin semuanya nih ya. Di absen, yang disebut namanya bilang hadir. Al-muhtaramun yang saya muliakan, Ketua Panitia Maulid Nabi Ustaz Ismail Haniyah, subhanallah. Ini rajin ngaji di kala hobir. Semua Ustaz Urip ngaji nahu ya, masih muda, doakan ben istiqomah ya, regenerasi ke depan. Kita butuh regenerasi untuk mencerdaskan masyarakat kita. Yang mulia, yang terhormat Ketua DKM Al-Ikhlas Ustadz Suripno, alhamdulillah ya. Yang mulia pembina Masjid Al-Ikhlas Ustadz Abdul Khalid SPDI, Ustadz Arifuddin SPDI. Tadi ngobrol-ngobrol tadi, ternyata kita satu perguruan, berpongkolnya ke At-Taqwa, berpongkolnya ke Al-Watoniyah, ke Anida, satu guru satu perguruan, insyaallah ya. Saya senang dengar ceritanya tadi, berarti ini kampung sudah kampung Islamiyah semua, insyaallah. Ajarannya udah bener udah ya, tinggal jamaah setiap kali para asatid ngajar biar pada hadir, duduk ya, ikutin petuah-petuahnya. Ada ungkapannya, diantara orang yang hatinya error, datang orang alim, para guru datang ngajar di kampungnya, dia kagak datang, dia kagak hadir, itu berarti hatinya error ya. Doakan semoga Ustaz Abdul Khalid, Ustaz Arifuddin dan para asatid ya, Ustaz Sabur panjang umurnya, sehat walafiat. Kampung kita ini perlu yang namanya sirajan munira ya, ada cahaya, terang semua kampung ini. Kemudian yang saya muliakan Ketua RW 016 Bapak Muhammad Adi SAG, Ketua RT 001 Bapak Tamrinuddin, Ketua RT 002 Ahmad Jailani, Ketua RT 003 Agus Nugroho, tokoh masyarakat Ustadz Abdul Khair, Bapak Sulaiman, Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu Ustazah Umi Saif, Ustazah Siti Raudhah, Ustazah Ida Farida, dan segenap para asatid, para ulama yang mohon saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Seluruh jamaah yang hadir di tempat umur ini, para adik-adik, anak-anak, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang penuh berkah ini, Allah kasih kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa menghadiri dalam rangka perayaan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, ada pertanyaan, mengapa kita perlu mengadakan acara-acara seperti ini? Yang kedua, mengapa kita harus taat kepada Nabi?
mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Dua pertanyaan ini yang akan kita jawab pada malam yang berbahagia ini. Jamaah yang berbahagia, kalau kita mau mencontoh seseorang, maka contohlah yang dzu kamalin, manusia yang punya kesempurnaan, wa dzu akhlaqin, manusia yang punya akhlak, yang budi pekerti yang sangat tinggi, orang yang sangat sempurna, sukses dunia dan akhirat, hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita mencontoh? Karena dalam diri Nabi ada teladan yang baik, teladan yang sempurna. Maka pertama kali kita harus mengenal dengan baik man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kenal cukup kalau sejarahnya, lahirnya bisa baca di buku-buku banyak. Tapi kenal bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi. Setelah kita kenal man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mulai kita ikutin, kita contoh, kita teladani. Nah, salah satu esensi daripada murid Nabi adalah kita mencontoh, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai otoritas yang jelas. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini otoritas yang jelas dari Allah. Apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasul, ambil, pelajari, amalkan, insya Allah berkah. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Nanti kita angkat beberapa contoh-contohnya. Insya Allah berkah. Pertama, ada contoh teladan dalam baginda Rasul. Kedua, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah kuatkan lagi, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ini sebuah statement dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi tidak benar kalau ada sebuah ungkapan itu kampung sebelah sama Nabi cintanya tuh begitu-gitu amat. Kalau bulan Maulid pada rayaan Maulid Nabi, Allah merasa diduakan. Tidak, salah pemahaman seperti itu. Justru semakin kita cinta sama Nabi, taat sama Nabi, mencontoh Nabi, meneladani Nabi, kita atau Allah, kita taat kepada Allah, kita menjalani perintah-perintah Allah. Bahkan Allah kuatkan dalam ayat yang populer, qul in kuntum tuhibbunallah. Ini pakai syarat, jika kalian cinta kepada Allah. Apa jawabannya? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah baginda Rasul, kata Nabi. Bagaimana kita mengikuti Nabi? Kita gak kenal Nabi, baca sejarahnya kagak pernah, ngaji sirah kagak pernah, Maulid Nabi nggak pernah hadir juga. Kapan kuping ini, akal ini dengar informasi tentang Nabi? Kalau sudah anak pesantren, alhamdulillah pasti mengenal baginda Rasul. Di madrasah diajarkan baginda Rasul. Di sekolah umum jarang sirah nabawiyah diangkat. Maka datanglah di setiap acara-acara seperti ini. Paling kagak kita mulai mengenal man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada label fattabi'uni, babnya bab mutaba'ah, mengikuti, mencontoh, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ada dua macam. Ada yang zahir, ada yang batin. Contoh misalnya,
jamaah mempelajari bab sholat. Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Jadi jangan ditanya kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kenapa kita ada dua duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena kita naqtadi wa nata'assa, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, apa sih itu mengikuti? Ya, yang namanya mengikuti apa? Harus persis semuanya. Duduknya sama, berdirinya sama, ngomongnya sama, sholatnya sama. Haji umroh datang dari seluruh dunia datang ke Ka'bah. Nabi hanya bilang apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara metode bagaimana berhaji, bagaimana berumroh. Tawaf 7 putaran saja. Kagak ada tuh orang walaupun ilmunya hebat, profesor, kagak ada yang tawafnya 9 putaran. Adakah? Kagak ada. Kenapa? Naqtadi wa nata'assa iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengikuti mencontoh Nabi, insya Allah berkah dan sukses. Karena Nabi manusia yang mulia, sukses kehidupannya. Ada ungkapan tashabbahu bil kiram, fa inna tashabbaha bil kirami kiram. Contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses. Insya Allah dengan meneladani, mencontoh orang-orang yang sukses, kita juga akan ikut sukses. Nah, bagaimana meneladaninya? Ada dalam kaidah nahwu, dalam bab tawabi disebutkan, in kanal matbu'u marfu'an fakana tabi'u marfu'an. Jika yang diikutin hanya dibaca rofa, maka pengikutnya tabi juga bacanya rofa. Ini bab ini masuk ke mana? Bab ataf, ya, bab badal, bab taukid, atau ya bab badal, taukid, ataf, ya, itu namanya bab tawabi. Ngikutin bacaan sebelumnya. Wa in kana al-matbu'u majruran kana tabi'u majruran. Itu namanya ngikutin. Kalau sebelumnya dibaca jar, kasroh, maka yang ngikutinnya juga berikutnya dibaca jar. Kalau antum baca ja'a Muhammadun, ya, kemudian wa khalidan, wah itu berarti udah kagak ngikutin, salah. Kalau sudah menyeberangi sunnah Nabi, udah salah. Maka yang ketiga, wa in kana al-matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban. Kalau sebelumnya dibaca nasab, maka juga kita ikutin setelah membaca nasab. Itulah yang namanya mutaba'ah, mencontoh, mengikuti, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, sebelum saya lanjut, mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Ya, kita mengucap salam dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengucap salam kepadaku dari jauh aku dengar, dari dekat aku tahu. Seorang ulama besar ya ditanya, ya, Imam Malik ditanya oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, wahai Imam, bagaimana saya mengucap salam sama baginda Rasul? Posisinya bagaimana? Apakah saya menghadap kiblat? Berarti saya ngebelakangin Nabi. Apakah saya menghadap Nabi? Apa katanya? La tusarrif wajhaka anhu. Jangan kau palingkan wajahmu daripada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah, mari sama-sama saya hadir. Saya ajak, hadirkan pikirannya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah sampai belum? Hatinya, pikirannya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah. Terus masuk.
Mulai kita masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Baginda Rasul. Kita masuk dari Babu Salam, kita masuk. Mulailah kita melewati Raudhah, ya. Kemudian mulailah kita berada di depan makam Rasul. Ada bacaan huna assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin saya bareng-bareng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Safwatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilika haqqa jihadihi hatta atakal yakin. Fasallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan daimatan ila yaumiddin. Nah, buka matanya sekarang, ya. Mudah-mudahan yang salam tadi Allah kasih keberkahan, bisa haji, bisa umroh, amin. Itu Nabi dengar. Nabi istihdarin tam, selalu hadir menjawab salam-salam umatnya. Maka keberkahan kota Madinah, di sana ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada raja dari Yaman, namanya, gelarnya Raja Tuba. Kalau di Mesir Fir'aun, di masa Nabi Ibrahim Namrud. Ini lakop namanya, gelar. Raja Tuba gak suka sama orang Yahudi. Di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Iklan. Syukran, barakallahu fikum. Raja Tuba akan datang ke kota Madinah. Kapan itu? 300 tahun. Bukan, 400 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi kita yang hari ini kita rayakan. Nabi yang belum terlahirkan, wujudnya belum ada, tapi namanya sudah viral. Namanya sudah masyhur, sudah terkenal di setiap fase kenabian. Dia saya angkat agar jamaah tambah cinta menabi kita, tambah mengenal Nabi kita. Nabi Adam alaihissalam contohnya, ketika Allah masukkan ke dalam surga, dilihat semuanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal sendirian, walaupun rumahnya gede, fasilitas banyak, jadi jomblo doang. Enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Ustaz Sobun misalnya, rumahnya gede, TV 30 ya, inci, kulkas banyak, mobil punya, tapi tinggal sendirian jomblo. Enak nggak? Kagak enak. Nabi Adam dengan seluruh fasilitasnya, ya,
cuman kagak enak, kagak ada Siti Hawa. Minta sama Allah, diciptakanlah Siti Hawa, diambil dari tulang rusuknya. Ketika pengen megang, kata malaikat Jibril, Muhammad bayar dulu maharnya. Apa maharnya? Menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak Minang, para ibu-ibu nih, ijab kabulnya menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mitsaqan ghalizan. Maka bapak-bapak jangan main-main ya. Saya titip sama para ibu-ibunya nih. Tadi sudah ngobrol banyak sama Pak Ustadz. Insya Allah masyarakat sini semuanya akhlaknya baik-baik semuanya. Suaminya amanah, terjaga insya Allah. Istrinya soleh-soleh, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, Nabi Adam kata Allah apa? La taqraba hadhihi syajarah. Adam, semuanya ini boleh kamu sentuh, kamu nikmatin. Cuman pesannya jangan dekat-dekat pohon apa? Khuld. Ya. Iblis, setan terus menggoda. Bagaimana Nabi Adam tergoda? Singkatnya tergoda. Ya. Allah usirlah, turun ke muka bumi. Diturunkan mana? Di kaki bukit Himalaya di Hindia. Siti Hawa juga, ada yang meriwayatkan juga diturunkan di sana. Ada yang mengatakan di Jeddah, karena kuburannya di Jeddah. Perjalanan kurang lebih 200 tahun perjalanan. Ya, sudah mulai dekat-dekat Mekah, itu Nabi Adam sesak hatinya. Setiap langkahnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah zikiran Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, bihaqqin nabiyyikar rahmah. Ya Allah, dengan kebenaran nabimu yang penuh rahmat, maafkanlah dosa saya ya Allah. Ini babnya bab tawasul. Nabi Adam tawasul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Adam, min aina arafta Muhammadan wa lam ya'ti ba'd. Adam, dari mana Anda mengenal makhluk yang bernama Muhammad? Dia belum aku ciptakan. Anta Abul Bashar. Nabi Adam dikenal dengan Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Rasulullah belum ada. Apa jawabannya? Allah, innama adkhaltani jannata fara'aitu 'alal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Allah, ketika engkau masukkan aku ke dalam surga, aku lihat di surga, di dinding-dindingnya, di tiang-tiang, di pintu, ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biha tathbutul iman. Kalau kita sering baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman kita tambah kuat. Karrir ayyuhal insan la ilaha. Semakin banyak kita berzikir la ilaha illallah, tauhid kita makin kuat. Jamaah yang berbahagia, ya Allah, ketika engkau masukkan aku ke dalam surga, aku lihat di dinding surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin tidak ada nama yang paling engkau cintai kecuali nama yang bersanding dengan namamu. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, engkau benar Adam. Laulahu ma khalaqtuka. Dalam riwayat lain, laulaka ma khalaqtul ardh. Kalau bukan karena baginda Rasul, tidak akan Allah ciptakan alam ini semuanya. Lihat, Nabi kita, Nabi Yuna wa Nabi Yukum yang hari ini kita rayakan, namanya sudah viral. Di masa Nabi Sulaiman, setiap Nabi saya ceritakan kepanjangan. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah kasih kekuatan yang luar biasa kekuasaannya, otoritasnya sampai menembus para jin, tunduk pun Nabi Sulaiman. Binatang tunduk pun. Apa salah satu rahasianya? Beliau pakai cincin. Ya, cincin batunya batu jamrud berwarna biru.
Di batu itu tertulis kalimat la ilaha illa anallah wa Muhammadun abdi wa rasuli. Tiada Tuhan selain sayalah Allah, dan Muhammad itu adalah hambaku dan utusan. Subhanallah. Di masa Nabi Sulaiman sudah kalimat la ilaha illa. Ya, maka Nabi Sulaiman kalau melihat tangannya jalan, semua orang paham semua. Makhluk tunduk semuanya. Apa? Ada sir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi Musa alaihi salam ada ya Bani Israel ketika baca Taurat. Jadi Nabi kita ini jamaah sekalian sudah diinformasikan oleh Allah. Di setiap para nabi berbicara tentang Rasul, di setiap para Rasul bicara tentang Nabi, dan di setiap kutub-kutub ya ilahiyah termaktub keterangan akan datang Nabi terakhir. Setiap lagi baca Taurat ada keterangan akan datang Nabi terakhir. Itu Tauratnya dicium. Kita cium Al-Quran, tanda ta'zim, takrim, dan beriman kepada baginda Rasul. Singkatnya, orang ini meninggal dunia, lalu oleh Bani Israel dicampakkan, dilempar kotong sampah. Kemudian auhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, di sana ada hambaku, engkau ambil itu, engkau muliakan dia. Nah, bagaimana kita memuliakan manusia? Laqad karamna bani Adam. Manusia jamaah sekalian, walaupun sudah meninggal dunia tetap harus kita muliakan. Diajarkan dalam fikih. Ya, walaupun sudah meninggal nih, jamaah, kita harus apa? Mandikan. Kedua apa? Kafankan. Ketiga, diapain? Sholat. Dan keempat, kubur. Nabi Musa ambil itu jenazah, ya, lalu dimandikan, dikafankan. Datang Bani Israel, ya Musa, lima akramtahu ikraman, maka romainahu ila zibal. Musa, kenapa anda memuliakan manusia ini? Kami sudah buang dia ke tong sampah. Apa jawabannya? Allah mewahyukan kepadaku untuk memuliakan orang ini. Ya, sebabnya apa? Orang ini setiap kali baca Taurat ada bacaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cium. Tanda imannya, cintanya dan percayanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di sini ada tawon nggak tawon? Nah, tahu nggak tawon? Tawon itu ngeluarin apa, Bu? Madu apa padi? Madu. Nanti jangan dengar. Ya, ini tawon. Ditanya, tawon, kenapa anda yang setelah nemplok dari itu bunga melahirkan madu? Apa jawaban kata tawon? Ketika saya mendekati bunga, ya, Allah mewahyukan kepadaku untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat tuh, hikmahnya salawat. Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Semua perintah-perintah agama Allah hanya memerintahkan, nggak pernah ngamalin. Sholat, aqimis sholat, sholat ya, Allah nggak sholat. Puasa, Allah nggak puasa. Tapi selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau saya anggap tentang selawat panjang, nanti mau saya ngaji. Ya, saya tadi niat juga pengen hadiahkan ke Ustaz Abdul Khalid. Saya punya buku judulnya Keindahan dan Hakikat Selawat. Ya, bagaimana kita berselawat yang benar, harus menghadirkan Nabi. Selawat apa yang paling afdol? Ada pertanyaan nih, Kiai, selawat apa sih yang paling afdol? Selawat banyak banget selawat, betul nggak? Banyak. Jawabannya apa? Semua selawat afdol dan bagus.
Kenapa? Karena isinya adalah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya. Walaupun orang merangkainya salah, tetap dia dapat pahala. Karena niatnya memuji baginda Rasul. Datang sahabat ketika turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Rasul, berapa kali saya harus berselawat kepadamu? Apa jawabannya? Bacalah sepertiga waktumu. Datang lagi, Nabi, berapa banyak saya bacanya? Setengah kesibukan itu. Datang lagi Nabi, apa Nabi? Bacalah sebanyak-banyaknya. Apa hikmahnya? Yakfika ma hammaka minad dunya wa ma fiha. Allah akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya ibu-ibu, ya, saya pesan nih, zikir-zikiran yang paling aman dan menenangkan jiwa kita hanya selawat. Ya, di dapur memasak, baca selawat. Mau selawat tipe adadiyah, baca. Tipe selawat madadiyah, baca. Tipe selawat syuhudiyah, khitabiyah, baca. Yang barusan kita baca itu selawat khitabiyah. Khitabnya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah biar langsung aja. Ya, tadi kita sudah mengenal bagaimana Nabi kita. Belum terlahirkan sudah disebutkan di setiap fase kenabian. Nah, 400 tahun sebelum Nabi dilahirkan, Raja Tuba ingin datang ke kota Madinah, menghancurkan Madinah dan seluruh orang-orang Yahudi. Ketika datang dengan seluruh para tentaranya dari Yaman, ya, melewati kota Taif, ya, kemudian kata ulama, ada ulama Yahudi nyamperin, namanya Samuel, alim min ulama Yahudi. Siapa namanya? Samuel. Ya, Paduka, tempat ini nanti kelak akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir. Paduka, tempat ini nanti akan menjadi kuburannya baginda Rasul, Nabi yang terakhir. Itu Raja Tuba dengar begitu langsung beriman, langsung percaya. Apa yang dia lakukan? Dia datangkan dari Yaman 400 ulama. Yang belum punya istri, dicari istrinya, dinikahkan, dikasih mukafaah, siapkan. Dan beliau menulis sebuah surat kepada baginda Rasul. Sampai hari ini suratnya masih tersimpan. Ya, tesis saya pernah S2 tentang surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang muslim dan non muslim. Disebut itu pesannya, ya, law kana umri fi umruh, kalau nanti umur saya bisa bertemu dengan Rasulullah, maka sayalah orang yang pertama kali membela ajarannya, memperjuangkan agamanya, menghidupkan agamanya. Nah, saya pesan kepada semua ini ulama-ulama yang saya bawa dari Yaman, ya, untuk apa? Untuk sampaikan salam saya dan perjuangkan dakwah Nabi. Inilah yang namanya tu'azziruhu wa tunassiruhu wa tuwaqqiruhu. Jamaah baca Quran, diteliti dengan baik setiap kalimatnya. Di situ ada perintah kita untuk membela Nabi, menolong Nabi, memperjuangkan Nabi. Dulu para sahabat minum sedikit ya, saya lagi kurang sedikit suaranya nih. Kalau sudah mulai gatal harus minum dulu sebelum serangan berikutnya. Jamaah sekalian, Tuba itu nulis surat, dan suratnya, ya, dijaga betul oleh terus keturunannya sampai akhirnya ada yang namanya Ubay Abu Ayyub Al-Ghifari. Nabi hijrah dari kota Mekah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, hijrah. Sampailah Nabi di Kuba, ya, bangun masjid Kuba.
bangun masjid Jumat terus menuju tempat Masjid Nabawi. Para sahabat semuanya itu berlomba-lomba pengen banget rumahnya dimampiri oleh Nabi. Ini menjadi sebuah manhaj amal soleh. Kalau ada guru-guru kita datang lewat, tawarin. Ada Ustadz Abdul Khalid Urip lewat, Ustadz dari mana? Itu belanja pasar, sini mampir, tawarin mampir. Ya, Nabi ketika datang ke kota Madinah, semua ahli Madinah pengen banget rumahnya didatengin Nabi. Dipeganglah ontanya, digeret begini. Apa kata Nabi? Khalliha fa innaha ma'murah. Sahabat, kata Nabi ya, Mas, ontanya jangan diarahin, biarin aja. Dia sudah tahu di mana dia akan berhenti. Nah, itu dia berhenti di rumah ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sejarahnya 400 tahun sebelum Nabi lahir. Sudah ada sejarahnya. Dan semuanya sudah mengakui akan datang Nabi mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbahagia. Apa akhlak-akhlak yang harus kita contoh? Ya, bab mutabah tadi zahir dan batin. Pertama, mari kita contoh bagaimana ibadah Nabi. Salatnya kayak Nabi. Apa salatnya Nabi? Salatnya Nabi bukan dalam skala taklifiyah. Apa itu taklifiyah? Kita ini mukallaf, dibebani oleh Allah. Salat ya harus salat semuanya. Orang yang nafsunya masih berat, masih amaratul bisu, itu jalanin salat susah banget. Betul nggak? Kenapa? Jiwanya kotor. Orang yang jiwanya kotor susah baca Al-Quran. Orang yang jiwanya kotor susah menerima ilmu-ilmu Nabi. Ya, maka bersihkan hatinya, sucikan hatinya. Setiap ibu-ibu, bapak-bapak pengen hadir di majelis ilmu, istighfar dulu, salawat dulu, ya, kita mencuci hatinya jadi bersih. Seperti kaset kosong yang bersih, siap menerima ilmu-ilmunya para ulama. Ya, karena ulama tidak memberikan ilmu, tidak memberikan pemahaman. Ulama hanya nyampein aja. Yang kasih pemahaman adalah Allah. Berapa banyak ilmu-ilmu yang Bapak Ibu sudah dengar, sudah baca, tapi kok kayak pikir-pikir yang nempel sedikit. Ya, mau nggak Bapak saya ajarin doa jamaah sekalian, agar malam ini nih yang saya sampaikan semuanya terekam semua dengan baik di kepala kita. Mau? Jadi ilmu yang rusuh dan diamalkan, itu yang namanya ilmu nafi. Ya, ikutin saya doanya dan dihafalin. Ajarkan anak-anak kita yang sedang menghafal dan belajar, agar apa yang kita pelajarin nempel terus di kepala kita. Kalau di rumah punya air zam-zam, minum air zam-zam, niatin. Salah satu hikmah air zam-zam, minta dikuatkan agar memori hafalannya kuat. Yang Suyuti dalam sejarahnya, yang Syafi'i dalam sejarahnya, itu buku dibaca begitu cepat banget. Ya, apa? Setiap minum air zam-zam, diniatkan yang pertama, minta sama Allah meninggal dalam keadaan iman, husnul khotimah. Kedua, di padang mahsyar, matahari dengan kepala cuma sejengkal, panas banget, ya, minta dengan keberkahan zam-zam, Allah ademkan suasananya. Yang ketiga, minta apa? Daya memori hafal kita kuat. Ya, ikut yang barang-barang dicatat ya malin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik ikutin ya. Mungkin nanti kamu jadi hafizoh semuanya. Amin. Ya, hafal Quran semuanya. Karena setiap orang Allah kasih maziyah beda-beda. Jangan pernah meremehkan, wah ini anak tetangga, anaknya itu ojek. Jangan hina. Kalau Allah angkat, Allah ridho, jadi orang hafizah, orang soleh. Ya, anak-anak ikutin semuanya, jangan ngobrol dulu ya. Mau pinter enggak? Jadi anak soleh enggak? Oke, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudabtuka
istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayya. Ya, apa udah? Nanti Ustaz dikasih WhatsApp ya, amalin. Setiap ngaji baca itu. Tambahin lagi, ikutin. Allahumma akrimna bisihhati wal afiyati linata'allama ulumaddini thumma nansharaha. Bisa belajar, Allah kasih kesempatan bisa nyebarin ilmunya ya, jadi dai-dai ya semuanya. Balighu anni wal ayah wa akrimna bil hifzi wal fahmi. Dikasih kemuliaan oleh Allah, dengar langsung hafal, dengar langsung paham. Wa akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada saya semua yang saya baca, yang saya dengar langsung hafal, langsung paham. Mau gak begitu? Ya, ya Allah, berilah kelezatan kepada saya dalam lagi taat ibadah dan lagi nuntut ilmu. Ada orang-orang nuntut ilmu Allah kagak kasih kelezatan. Baru duduk aja perasaan udah lama banget, pegel banget, hatinya dibuat pecah pikirannya. Ya, mudah-mudahan dikasih semua yang muwafaqah pada Allah, dapat nuraniyat, ya, hidayah, asrar, lekasih di setiap hati-hati. Ya, dengan keberkahan kita merayakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Muttaqin, Sayyidul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia, contoh-contohnya kita anggap. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga seperti kita, bashar, tapi lakal bashar. Nabi pernah nggak ditimpa musibah? Pernah? Ibu-ibu pernah ditimpa musibah? Pernah nggak diuji oleh Allah? Ya. Bagaimana kita naqtadi wa nata'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajarkan sebuah doa. Saya kalau ceramah begitu, agar jamaah paling kagak ada doa yang diamalkan di rumahnya, agar ada amal-amal sunnah yang diamalkan di rumahnya, bukan hanya jadi pemahaman. Biasanya paham lupa sampai rumah. Sekarang Pak ingat sampai rumah pada lupa. Paling kagak ada yang pula diamalkan. Ya. Bagaimana baginda Rasul ketika hidupnya mengalami berbagai macam musibah, berbagai macam gangguan-gangguan, kasus ekonomi, kasus politik, kasus kesehatan, rumah tangganya, apa yang dilakukan Nabi? Nah, kita nih mencontoh, meneladani. Yang pertama kata Nabi, kalau Anda ditimpa musibah, ingat ya, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Oh, ini bingung logikanya. Ibu, kata baginda Rasul, idza habballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, diuji dulu dia. Apakah benar imannya? Apakah betul cintanya kepada Allah? Diuji dulu. Ya. Habis diuji, kalau sukses baru diangkat derajatnya.
Nah, Rasulullah mengalami ujian yang begitu banyaknya. Dakwah ke Taif disambitin, coba bayangin, sampai berdarah-darah. Datang malaikat penunggu gunung. Muhammad, ada salam dari Allah. Kalau engkau ingin, akan aku angkat dua gunung ini, aku tumpukan kepada ahli Taif. Nabi yang penuh rahman, raufur rahim. Jangan, mereka kaum yang kagak paham apa-apa. Mereka hanya diprovokasi aja, dihasut aja. Ya, aku akan berdoa kepada Allah, akan datang nanti waktunya ahli Taif semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi yang penuh rahman, raif, penyayang, sabar. Ya, mungkin kalau Ustadz Abdul Khalid diganggu orang langsung gua laporan polisi, penjara. Tapi Nabi luar biasa. Ini nanti saya ajarkan doa punya ruhaniyat seindah ruhaniyat yang Nabi. Nabi angkat tangan doakan, kita agak semuanya dikasih hidayah oleh Nabi. Nabi kagak denda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hamman aw gham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kesulitan, hatinya gundah gulana, banyak yang dipikirkannya, masalah anaknya belum bayaran sekolah contohnya, misal besok akan datang kreditan motor, mobil, masalah uyang kepalanya, belum lagi saudaranya pada berantem, masalah lagi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi gantungkan hatinya langsung kepada Allah. Ya, Nabi sandarkan hatinya kepada Allah. Nabi berdoa, apa doa Nabi? Ikutin bareng-bareng, diamalin. Bacanya ya hayyu ya qayyum. Ikutin. Ya hayyu ya. Adik-adik ikutin doa ya. Biar kamu punya nanti jiwanya hebat, besar. Ada masalah apa saja, ada Allah. Jangan pernah kita ada masalah terpuruk, kita punya Allah, sandarkan hati kita kepada Allah. Nabi bilang ya hayyu ya qayyum, ya bi rahmatika astaghith. Lagi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Anaknya belum pulang sekolah, ini udah mau maghrib, si Abid belum pulang sekolah, puyeng kepala. Suaminya lah ini, abang udah maghrib belum sampai rumah, takut-takut ada kenapa dia. Langsung ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Udah hafal belum? Kalau nggak hafal saya nggak lanjutin ceramah. Apa nih ya? Pendek. Ya hayyu ya qayyum, ya bi rahmatika astaghith. Amalin doa itu. Ada masalah apa aja, insya Allah kasih ketenangan di dalam diri kita. Kita bergantung langsung ya hayyu, ya Allah yang maha hidup, ya qayyum, ya Allah yang berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmat ya Allah astaghith, aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu. Itu yang pertama ya, amalin contoh. Yang kedua, jamaah sekalian, orang sholat itu nggak cukup hanya zahirnya, salatnya ala kaifiyatin Nabi, rukunya benar, sujudnya benar, sedekapnya benar, tapi hatinya error. Lagi sholat, pikirnya terbang kemana-mana. Itu dia sedang mendurhakain Allah. Ya. Allah gedeg banget sama orang yang sholat, hatinya pergi kemana-mana. Pernah nggak jamaah begitu? Lagi sholat, tetanya datang hawa dia senang ngomong sendiri aja. Dia kagak sadar, ruku dia kagak sadar, sujud dia kagak sadar, baca dia kagak sadar, atau salam aja. Pernah nggak begitu? Itu berarti hatinya lagi error. Ya, perbaikin sholatnya.
caci dirinya dengan baik. Ya nafsasu, ya Allah kenapa diri saya jelek banget ya Allah. Nonton sinetron fusuh banget. Bapak-bapak nonton bola, apalagi sekarang banyak yang naturalisasi. Wah semangat tuh, pemainnya cakep-cakep semuanya. Kirim sholat terbang hatinya kemana-mana. Ini mutabaah namanya, bukan zahirian tapi batinian. Wa'timut ta'am, berbagi makanan. Tapi sadar, ini teman-temannya yang dari Mekah muhajirin kagak bawa apa-apaan, cuman bawa iman sama Allah dan Rasul. Seluruh kekayaannya ditinggal semuanya, kagak bawa apa-apaan. Datang ke Madinah kere semuanya. Kata Nabi, at'imut ta'am, Ansar, ya kaum Madinah, punya makanan bagi. Ada tanah lebih, bagi dua. Maka diriwayatkan dalam sebuah sejarah yang luar biasa, ya ada orang istrinya 3 diceraiin, kamu pilih mana yang mau? Luar biasa. Tanahnya banyak dibagi 2, ada begitu. Perjuangan sahabat Nabi membela Nabi luar biasa, dikorbankan hartanya, jiwanya, tenaganya. Maka seorang penyair mengatakan, ma ra'aitu ashabah ka ashabi Muhammadin Muhammad. Aku belum pernah melihat sekelompok sahabat yang perilakunya seperti sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Diperjuangkan jiwanya, hartanya, semuanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah lagi sholat, kita hadirkan hatinya kepada Allah. Ya, menangis kalau hati kita sholatnya nggak khusyuk-khusyuk. Perbaiki. Kalau sholatnya baik, hatinya kumpul, maka Allah, ya, apa hatinya tuh Allah atur semuanya. Ya, suaminya tambah sayang. Kalau dia punya kerjaan, bosnya tambah baik. Hati perbaiki. Ya, Syekh Abdul Qadir jadi mengatakan, ya, wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka anda tuh munafik. Di mulutnya bilang Allahu Akbar. Apa artinya jemaah? Allah Maha, lagi sholat dia bilang Allah Maha besar. Tapi pas lagi sholat pikir kita terbang kemana-mana, menduakan Allah itu. Namanya wailak, celaka anda. Di mulut doang bilang Allah Maha besar, hatinya kemana-mana lagi sholat. Nah itu harus kita menangis. Mutaba'ah bukan hanya zahir tapi juga batin. Bersedekah bagus nggak? Bagus bersedekah. Nah, tapi jaga ini ya batinnya, jangan sampai ria, jangan sampai ujub. Ini 2 penyakit hati yang selalu menggoda semua makhluk. Ya orang alim pun kena, apalagi orang awam. Ya habis amal ibadah kita dengan ujub dan ria. Saya angkat satu contoh disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ada seseorang tinggal seperti ini. Ini rumahnya pas jalanan seperti ini. Dia baca surat Toha. Contohnya pas di ayat yang ke-10, tahu-tahu ada tetangganya lewat. Ya, itu bacaannya dia kencengin. Apa maksudnya tuh? Ibu-ibu kalau baca Quran lagi enak, tetangganya datang, ting tong, assalamualaikum. Itu ada gangguan di sini, ada ujub, ada ria. Padahal sudah mau selesai baca Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, baru sadaqah, ada yang ting tong. Tetangga kita datang, kita nggak tutup Quran belum? Kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham? Ngaji lagi, nyambung lagi. Lalu sudah mau sedekah tuh. Kenapa? Ada pengen dipuji. Orang yang baca surat Toha tadi, setelah selesai baca Toha itu dia tertidur. Tidur kalau datang kan dia mimpi. Ya. Tahu-taunya apa? Ada yang memberikan kepadanya suhuk catatan
ayat-ayat Toha yang tadi dia baca, dan di setiap ayatnya dikasih 10 pahalanya, sekali 10 semua. Pas dia lihat lah, kok ini ayat ke-10 kagak ada, ayatnya hilang, pahalanya juga kagak ada. Dia lagi mikir begitu, datang suara, ya dia, tadi memang kamu baca ayat itu, saya juga sudah catat, sudah saya kasih poin, tapi ada lagi suara menyusul, itu ayat 10 dihapus semuanya, pahalanya juga dihapus. Nanya dia, lah emang kenapa? Nah, tadi kamu pas baca ayat itu, ya pas mata tetangga kamu lewat, kamu tinggiin suaranya. Kenapa? Ada riya di hatimu, ada ujub di hatimu. Itu hati-hati jamaah sekalian. Banyak amal-amal kita itu rusak, rontok gara-gara riya dan ujub. Jaga hatinya agar semua amal ibadah kita ikhlaskan Allah. Yang terakhir, ada yang namanya penyakit hasud. Ya, setiap kita pasti Allah kasih kelebihan-kelebihan. Tetangga kita punya kelebihan-kelebihan. Mata ketika melihat nikmat-nikmat tetangga kita, itu langsung larinya ke hati kita, pengen, ya pengen matinya kayak gitu. Pengen ini dibagi dua, ada pengen dibolehkan, ada pengen kagak boleh dalam syariat. Kalau dia, ya Allah saya pengen banget punya rumah kayak dia 3 tingkat ya Allah, tapi dia habis doain dia, ya Allah semoga rumahnya dia tambah berkah, itu boleh. Tapi kalau kita pengen dan bilang, ya Allah itu rumah tetangga gede banget, saya pengen kayak dia, semoga rumah dia kebakaran ya Allah, hancur, nah, itu yang kagak boleh, itu hasad namanya, iri. Nah, kata Nabi, setiap Anda keluar dari rumah, ya kita akan lewatin, apalagi di komplek, rumahnya paling pojok, mau keluar pasti lihat semua pintu, dilihat rumah tetangganya, itu gerbangnya baru, tetangganya lagi mobil baru, motor baru. Itu orang yang hatinya jelek, ya itu langsung hasad. Kenapa? Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapat nikmat, ada aja orang yang kagak suka. Ya, betul nggak Bu? Itu bukan siapa-siapa. Kata Nabi, al-mu'minu khuliqa muftannan. Orang mukmin itu emang hidupnya penuh dengan ujian-ujian. Ada 5 ujian. Sesama orang muslim yahsuduhu, iri dengki. Kalau orang munafik yubghiduhu, benci aja. Orang kafir jelas yuqatiluhu, memerangi. Setan yudilluhu, nafsu yang ada di kita yunaziuhu, merongrong kita terus. Nah, ketika Bapak Ibu lewat rumah tetangga itu, melihat nikmat-nikmat saudaranya begitu banyaknya, buru-buru baca doa ini. Ini doa dari Nabi. Amalin ya. Apa doanya? Apa doa terhindar daripada penyakit hasad? Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Hafal ya, pendek ya. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita melihat nikmat-nikmat tetangga kita, buruan baca Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata. Itu Nabi selalu begitu. Orang-orang soleh selalu begitu. Agar apa? Agar hatinya bersih pada hasad. Lalu doakan Allahumma zidhu, Allahumma zidhu, Allahumma zidhu wa barik. Ya Allah, tambahkan lagi ya Allah nikmat-nikmat tetangga saya ya Allah. Begitu. Ya Allah, berkahilah rumah tetangga saya. Ya, pernahkah ibu-ibu begitu? Hah? Setiap orang lain dapat nikmat, kita doakan. Bukan doakan, doain. Ya, kita doain. Boleh doain, doakan. Yang berbahagia mungkin udah kemalaman ya. Cukup ya. Kita terakhir ya, saya ijazahkan doa. Semoga di setiap maulid Nabi yang ibu bapak hadirkan dan terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ya. Setiap ada majelis ta'lim yang dibina oleh para asatidz, jangan kagak hadir. Itu adalah miras peninggalan Nabi, itu majelis ta'lim. Kisah sedikit tambah.
Abu Hurairah ya itu mau ke pasar, lihat Masjid Nabawi, dilihat lah ini masjid kosong banget. Hanya ada Imam Ali ngajari beberapa sahabat ngaji, sedikit banget yang ngaji. Pojokan sana ada yang sedang berzikir, seorang yang baca Quran. Beliau lihat orang kenapa minat belajar itu sedikit, himmahnya lemah banget menuntut ilmu. Beliau ke pasar, sampai di pasar dilihat, masya Allah orang penuh sepasar. Nabi Abu Hurairah bilang gini, ya ahla suq, wahai penduduk pasar, antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidihi. Kata Abu Hurairah, kamu kok masih di sini aja? Emang ada apa? Itu tuh peninggalan Nabi lagi dibagi-bagi di Masjid Nabawi. Ibaratnya ada sembako, ada amplop di masjid. Itu sepasar datang semuanya ke masjid. Sampai di sana dilihat, lah kagak ada pembagian sembako. Hanya ada yang ngaji aja beberapa orang. Marah-marah dia, ya Abu Hurairah, makul talana, apa yang kau sampaikan tadi kepada kami? Kata Abu Hurairah, apa yang Anda lihat? Saya melihat Imam Ali lagi ngajar ke beberapa sahabat. Lagi pojokan baca Quran, lagi baca berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Inilah yang namanya peninggalan Nabi. Lalu dia menyetir hadis, innaman nahnu ma'asyur anbiya la nurisu dirhaman wala dinar. Sesungguhnya kami para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para ustaz-ustaz nih, ya, gak ngewarisin dirham, dinar, rupiah, dolar, kontrakan, kagak. Apa? Innama nurisu ilma wa nurah. Ya, yang Nabi wariskan adalah ilmu dan cahaya. Ini bagian daripada ilmu dan cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan tinggalkan masjid talim. Duduk aja nih begini, kagak pada ngobrol, dicatat sebagai orang melakukan ketaatan kepada Allah. Malaikat tuh bermohon ampun ya Allah. Ya, sampai kita pulang di tengah jalan ada yang kejeblok becak misalnya, motor, meninggal dunia, mati syahid. Itu hebatnya duduk di majlis ilmu. Nah, kita minta kepada Allah semoga di setiap kita hadir di majlis ilmu mendapatkan 10 doa ini. Ya, minta ya. Ini doa saya khusus menjadi sebuah salawat juga, dan saya menulis buku tentang 10 ini. Ya, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil basyiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkahan menghadiri setiap maulid Nabi dan menghadiri majlis ilmu, bila kepada kami ilmunya Rasul, amin, dan asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, sunnahnya Rasul, kaulan dan fi'lan, mutabaah, ikuti nyonton Nabi zahiran dan batinan, ru'yatar Rasul, dapat dapat fadilah, bisa mimpi Nabi, berjumpa dengan Nabi. Dan yang paling atas syafa'atar Rasul, kita butuhkan syafaatnya. Kapan-kapan kita cerita tentang syafaat Nabi yang begitu hebat. Dan yang terakhir, minta sama Allah
punya ruhaniyat kita, jiwa kita, akhlak kita seindah seakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyabar, pemaaf, penyayang, latif, lembut. Ya, ini yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, agar kita sama istri, sama suami, sama anak di dalam rumahnya penuh dengan rahmat-rahmat Allah. Jangan sampai di rumah kita penuh dengan apa? Seperti bahasa rumah sakit, bahasa pasar. Di rumah perang terus sama istri. Semoga Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya, panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya masih sekolah dikasih kemudahan, lancar, sukses semuanya, diangkat derajatnya. Dan kita nyatakan kepada Allah, kita cinta sama anak-anak kita sayang kepada anak-anak kita, agar Allah juga ridho kepada anak-anak kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.